Pada hari Jumat, Puskesmas Gamping akan mengadakan pendidikan kesehatan tentang pencegahan gangguan muskuloskeletal di Desa Gamping. Petugas Puskesmas meminta izin kepada Kepala Desa Gamping. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mbak. Silakan masuk. Baik, Pak. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Jadi begini Pak, kami kan petugas kesehatan dari Puskesmas Gamping akan mengadakan penyuluhan pendidikan kesehatan tentang pencegahan gangguan muskuloskeletal di masyarakat Desa Gamping ini. Jika Bapak berkenan, apakah Bapak bisa membantu kami untuk mengumpulkan warga, Pak? Baik, Mbak. Saya berkenan untuk membantu. Kalau boleh tahu akan dilaksanakan kapan ya, Mbak? Biar saya bisa memberitahu warganya. Untuk harinya itu hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, Pak. Baik, Mbak. Nanti saya sampaikan dan saya kumpulkan masyarakat Gamping. Dan saya nanti siapkan alat dan yang diperlukan ya, Mbak. Baik, Bapak. Terima kasih. Kalau boleh saya tahu untuk tempatnya di mana ya, Pak? Tempatnya di aula desa saja, Mbak. Baik, Bapak. Kalau begitu, nanti hari Jumat saya dan tim kesehatan yang lain langsung menuju ke aula saja ya, Pak? Iya, Mbak. Langsung ke aula saja. Baik, Bapak. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Lalu apakah ada yang saya bantu lagi, Mbak? Sudah cukup, Pak. Kalau begitu, saya dan teman saya izin ke Puskesmas untuk persiapan dulu ya. Baik, Mbak. Kalau begitu, hati-hati di jalan ya, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Hari Jumat semua petugas kesehatan Puskesmas Gamping dan masyarakat Desa Gamping sudah berkumpul di aula yang sudah dipersiapkan dan acara penyuluhannya pun dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada pagi hari ini saya mengumpulkan warga semua untuk menyimak dan mendengarkan penyuluhan yang akan dipimpin oleh petugas Puskesmas Gamping. Baik, Pak. Saya berharap kalian bisa paham dan menerapkan kehidupan kalian. Baik, Mbak, silakan saya serahkan waktunya kepada petugas kesehatan. Terima kasih, Pak, untuk waktunya. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita mulai ya kegiatan pada pagi hari ini. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan angkat tangan kemudian mengajukan pertanyaannya. Baik, Mbak. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari gangguan muskuloskeletal. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu gangguan muskuloskeletal? Saya tidak tahu, Mbak. Jadi, gangguan muskuloskeletal adalah gangguan fungsi pada ligamen, otot, saraf, tulang, maupun tendon. Dapat terjadi ketika menggunakan organ tersebut, kemudian lama tidak mengistirahatkannya. Resiko terjadi gangguan muskuloskeletal antara lain yang pertama yaitu paksaan, seperti mengangkat, mendorong, menarik, dan membawa benda yang berat. Kemudian mengulangi kegiatan yang berat tanpa mengistirahatkan. Kemudian postur, membungkuk atau memutar. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada, Mbak. Kita lanjutkan ke penyebab gangguan muskuloskeletal ya. Yang pertama yaitu usia. Lansia. Nah, kenapa lansia menjadi penyebab utama terjadinya gangguan muskuloskeletal? Karena sel-sel pada tubuh lansia sudah mengalami kerusakan. Kemudian yang kedua pekerjaan. Pekerjaan yang berat juga dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal. Yang ketiga, tingkat aktivitas seperti menggunakan otot terus-menerus. Kemudian gaya hidup, seperti atlet sangat beresiko tinggi untuk terjadinya gangguan muskuloskeletal. Lalu, ada tanda dan gejala gangguan muskuloskeletal yaitu nyeri, kelelahan, gangguan tidur, radang atau bengkak, penurunan gerak, kemudian mati rasa, dan kelemahan otot. Saya mau bertanya,
Apakah ada cara pencegahannya, Mbak? Pencegahannya juga ada. Pencegahannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Mbak. Baik, saya lanjutkan penjelasannya ya tentang pencegahan gangguan dari muskuloskeletal. Nah, berikut ini ada beberapa tips yang dapat membantu untuk mencegah hal tersebut. Yang pertama, itu letakkan benda yang sering digunakan dan dekatkan dengan Bapak Ibu sekalian dan mudah untuk diraih untuk menghindari peregangan berlebih pada lengan. Kemudian yang kedua, itu gunakan mesin pembantu sebisa mungkin seperti menggunakan troli dan bukan untuk menjinjing tas belanja jika memang belanjaan Bapak Ibu sekalian banyak atau menggunakan alat-alat listrik bukan alat-alat tangan begitu. Untuk yang ketiga, yaitu jika Bapak Ibu sekalian perlu duduk untuk waktu yang lama, sebaiknya gunakan kursi yang empuk begitu ya. Kemudian yang keempat, untuk mengatur meja kerja Bapak Ibu sekalian secara efektif, seperti menempatkan pulpen dan telepon di sebelah kiri atau kanan tergantung dari posisi tangan. Kemudian yang kelima, ada pertimbangkan menggunakan handset untuk ponsel jika Bapak Ibu sekalian sering membuat panggilan telepon. Kemudian batasi mengangkat beban yang berat ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian menggunakan desain alat yang berbeda yang menurunkan kekuatan dan mudah digenggam begitu. Kemudian beristirahat singkat saat melakukan kegiatan yang berulang atau dalam jangka panjang. Jadi Bapak Ibu sekalian jika melakukan kegiatan yang terlalu berat atau sering begitu, perlu adanya istirahat sebentar begitu ya, adanya rehat sejenak begitu Bapak Ibu untuk tidak terlalu terbebankan begitu ya. Kemudian lalu saya akan menjelaskan masuk ke materi yang terakhir ini ya Bapak Ibu, tentang pengobatan gangguan muskuloskeletal untuk nyeri ringan atau sesekali bisa mendapatkan obat pereda nyeri yang dijual secara bebas. Kemudian untuk sementara sakit yang lebih parah, Bapak Ibu sekalian mungkin perlu untuk minum penghilang rasa sakit yang lebih kuat yang akan memerlukan resep dari dokter. Nah, untuk nyeri yang berhubungan dengan pekerjaan, maka terapi fisik dapat membantu Bapak Ibu sekalian. Nah, terapi fisik ini untuk menghindari kerusakan lebih lanjut dan mengontrol masalah dengan rasa sakit. Kemudian terapi manual atau mobilisasi dapat digunakan untuk mengobati masalah dengan keselarasan tulang belakang. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk pengobatannya sendiri, bisa yang pertama itu dengan teknik relaksasi. Mungkin dengan tarik nafas dalam, begitu bisa dilakukan juga. Kemudian yang kedua ada terapi pijat. Nah, di sini bisa menggunakan terapi pijat juga ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang ketiga itu ada suntikan dengan obat anestesi atau antiinflamasi. Dan yang terakhir bisa menguatkan otot dengan latihan. Nah, ini bisa dengan ROM begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jika tidak ditangani dengan baik, muncullah ini komplikasi. Nah, komplikasi ini atau efek dari gangguan muskuloskeletal ini bisa menyebabkan nyeri yang berkepanjangan, begitu. Baik, untuk materinya selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Menurut ibu-ibu atau bapak-bapak yang kurang paham? Kalau dari saya sudah paham, Mbak. Saya juga tidak ada lagi, saya sudah paham. Baik, jika sudah jelas semuanya Bapak Ibu, penyuluhan ini sudah selesai ya. Dan sebelum kita tutup, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya tutup. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya serahkan kepada Bapak Kepala Desa.
Baik Mbak, terima kasih atas pendidikan kesehatannya. Saya harap warga bisa paham dan menjalankan sesuai apa yang sudah dijelaskan tadi. Baik Bapak, sama-sama. Baik, pertemuan kali ini saya cukupkan dan saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, Pak. Penyuluhannya pun selesai. Warga pulang ke rumahnya masing-masing dan petugas kesehatan berpamitan kepada kepala desa dan mereka kembali ke puskesmas.